Di sisi lain, ahli, pendidik, dan orang tua keberatan dengan kebijakan ini karena berbagai alasan. Sayangnya jumlah siswa yang datang di jam tersebut sangat minim. Dari 439 siswa yang harus mengikuti apel pagi, hanya 19 orang yang datang tepat waktu. Kalau lo sekarang pergi ke Kupang itu di NTT, Nusa Tenggara Timur, jajal jalan subuh-subuh. Itu jam 4:30, jam 4, udah banyak anak sekolah, anak-anak SMA yang berkeliaran. Karena memang di Kupang, atau khususnya umumnya di NTT, itu ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Victor Laiskodat. Katanya dia mengeluarkan kebijakan anak-anak SMA, SMU di NTT itu harus masuk sekolah jam 5 subuh. Lo bayangin, masuk sekolah jam 5 subuh. Alasannya Victor, katanya biar siswa-siswa di NTT itu tambah disiplin, biar nanti ada yang bisa masuk Harvard University, ada yang masuk Yale, ada yang masuk universitas-universitas bergengsi. Tapi yang aneh, kenapa kok kalau tujuannya itu yang diambil kebijakan atau yang diubah kebijakan malah memajukan jam masuknya anak-anak? Lo kebayang nggak kalau lo punya anak sekolah masuknya jam 5, dia mesti bangun tidur jam berapa? Katakanlah perjalanan dari rumah ke sekolah itu memakan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Berarti dia harus bangun tidur kan jam 3. Dia mandi, dia sarapan, baru dia bisa berangkat sekolah. Subuh-subuh. Bangun tidur jam 3, terus dia tidurnya jam berapa? Karena dalam penelitian, anak-anak itu butuh waktu tidur yang cukup, apalagi remaja. Dan ada satu penelitian justru mereka yang waktu tidurnya tidak cukup atau tidak memenuhi standar kesehatan sekitar 8 jam, 7 jam gitu, malah prestasinya menurun. Artinya kebijakan Victor Laiskodat ini emang agak-agak aneh, agak-agak lucu. Itu baru soal anak-anaknya loh. Kalau lo bangun jam 3 subuh, emak lo yang biasa nyiapin sarapan misalnya buat anaknya jalan sekolah mesti bangun jam berapa? Jam 2 pagi. Gila kan? Setiap hari bangun jam 2 pagi nyiapin sarapan buat anak-anaknya sekolah. Anak-anaknya sekolah jam 5 subuh. Iya sih, di NTT sebagian besar masyarakatnya beragama Katolik. Tapi kan ada juga dong murid Muslim di sana. Sholat subuhnya gimana? Kalau jam 5 sudah harus masuk sekolah. Trouble lagi. Kayaknya emang kebijakan Victor Laiskodat ini adalah kebijakan yang mikirnya nggak panjang-panjang. Dia berpikir untuk mendisiplinkan orang itu cuma dengan satu variabel, atau untuk membuat anak-anak itu lebih cerdas, variabelnya cuma satu dan gampang, nggak perlu ngeluarin duit. Keluarin kebijakan, suruh mereka masuk subuh. Ini yang paling aneh menurut gua kebijakannya. Tapi ya gue sih sedikit maklum sekarang. Victor itu adalah politisi dari Partai Nasdem. Dan sekarang Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Jadi gue ragu atau mungkin gue curiga. Barangkali ya kebijakan aneh itu mulai ketularan ini. Ketularan sama berbagai kebijakan-kebijakan aneh di Jakarta. Jakarta lo tahu sendiri dong. Kebijakannya nggak pernah berpikir panjang. Cuma secuil aja cara mereka berpikirnya. Dan akibatnya banyak kebijakan yang sia-sia. Jalur sepeda misalnya di Jakarta. Coba lo perhatikan deh. Dibangun banyak-banyak jalur sepeda. Siapa yang gunain? Lo keliling Jakarta deh, siang-siang naik mobil. Jalur sepeda itu ada di sepanjang jalan. Ada nggak orang naik sepeda lewat situ? Kagak ada. Padahal puluhan miliar duit kita dibuang untuk membangun jalur itu.
Yang dia pikirin cuma bikin jalurnya. Padahal kalau mau membiasakan masyarakat Jakarta naik sepeda kan bukan cuma sekedar membangun jalurnya, juga membangun atau membiasakan hal-hal yang lain. Misalnya mengurangi jumlah kendaraan, atau katakanlah seluruh pegawai Pemda DKI diwajibkan naik sepeda setiap hari ke kantor, sehingga kemudian komunitas sepeda makin banyak. Tapi kan nggak ada kebijakan itu. Nah ini mirip-mirip. Yang dipikirin cuma jalur sepeda dan keluar duit. Ini mirip-mirip sama kebijakannya Victor Laiskodat di NTT. Dia pikir kalau anak-anak bangun lebih subuh atau sekolah subuh-subuh akan jadi jauh lebih pinter, akan jadi jauh lebih disiplin. Yang ada, dia pasti akan ngantuk di sekolahan. Dia akan mengubah pola hidupnya yang tadinya misalnya tidur jam 9, dia harus bangun jam 3, kan pasti kurang dong. Yang tadinya tidur jam 10 atau jam 11 karena dia harus belajar dan lain-lain, bangunnya jam 3 subuh pasti kekurangan tidur. Ketika belajar ya nggak konsentrasi, keluar pikiran-pikiran yang lucu-lucu itu, dan pada akhirnya malah tidak efektif. Itu pertama. Lo ngebayangin juga nggak guru-gurunya coba? Guru-guru kan beda sama anak-anak. Ya ibu-ibu guru ketika mereka mau jalan kerja kan harus make upan. Barangkali kalau di sekolah harus jam 5 pagi, jam berapa dia mesti bangun? Ibu-ibu guru itu ketika jalan subuh-subuh dan dia punya anak misalnya yang sekolah SMP, sekolah SD, yang biasanya dia bantuin juga untuk menyiapkan sarapan buat anak-anaknya sama buat dirinya untuk sekolah, anaknya dia juga mau ngajar. Kalau dia harus berangkat duluan, kan keleleran tuh anak-anak SMP, anak-anak SD. Ya kan? Artinya ini dampaknya kemana-mana. Karena apa? Karena pikirannya cuma secuil itu. Victor pikir dengan cara begini anak-anak NTT bisa jauh lebih cerdas. Enggak bro. Kalau lu pingin pendidikan anak-anak itu jauh lebih bagus, yang lebih penting mestinya lu siapkan infrastruktur pendidikan. Lu periksa apakah perpustakaan sekolah di NTT itu buku-bukunya udah cukup, udah lengkap, mengembangkan minat baca anak-anak. Apakah guru-guru di sana lo udah beri pendidikan yang cukup, beri pelatihan yang cukup, punya pengetahuan yang cukup sehingga bisa memberikan informasi dan ilmu pengetahuan bagi anak-anaknya. Apakah infrastruktur sekolah itu sudah cukup sehingga mengembangkan minat untuk belajar dari anak-anaknya? Apakah suasana belajarnya, gedung sekolahnya sudah memang cukup fasilitasnya? Kalau itu semua lo nggak perbaiki, tapi yang lo perbaiki atau yang lo ubah cuma kebijakan masuk sekolah jadi subuh-subuh, ya lo nggak akan menyelesaikan apa-apa. Karena apa? Karena ketika mau ngambil kebijakan itu pikirannya nggak terlalu panjang. Coba deh konsultasi dengan ahli psikolog, coba konsultasi dengan ahli-ahli pendidikan, konsultasi dengan ahli-ahli kesehatan, konsultasi dengan ahli-ahli sosial. Apakah kebijakan itu lebih banyak manfaat atau mudorotnya? Kalau lebih banyak mudorotnya, alih-alih bisa mengembangkan semangat pendidikan anak, alih-alih bisa memberikan anak-anak NTT jauh lebih pintar dari sebelumnya, malah menenggelamkan anak-anak NTT dalam kubangan kelelahan sendiri, dalam kubangan kebodohan karena belajarnya nggak efektif, karena belajarnya tidak bisa sesuai dengan standar kesehatan. Kan kalau lo jalan subuh-subuh ke sekolah, ya sekolahnya kan mesti pakai listrik bro. Kan kalau lo subuh-subuh belajar kan kelas harus pakai listrik. Emang udah cukup semua listrik, semua lampu-lampu di kelas itu agar anak-anak bisa belajar dengan baik? Ini NTT. Lo udah mikirin sampai ke titik itu belum?
Emang udah cukup penerangan jalan dari rumah ke sekolah sehingga anak-anak itu tidak ketemu bahaya di jalanan karena harus jalan gelap-gelap? Emang udah terjamin keamanan kalau memang subuh-subuh jam 4 pagi itu anak jalan? Kan ini harus jadi pertimbangan serius. Itu maksud gua. Iya sih, kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di NTT memang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai indikasi pendidikan anak, kesejahteraan, dan lain-lain, provinsi-provinsi lain sudah jauh lebih maju. NTT misalnya indeks pembangunan manusianya cuma 6,59, sementara rata-rata nasional 7,1. NTT itu sedikit di atas Papua Barat misalnya. Tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya kalau memang ingin percepatan indeks pembangunan manusia ada banyak variabel, bro. Ada kesehatan, ada gizi, ada lingkungan sekolah, angka putus sekolah harus ditekan sedemikian rupa. Jadi jangan deh menjadikan anak-anak kita atau siswa-siswa kita kayak kelinci percobaan. Mending lo udah pikirin panjang-panjang tuh kebijakan. Kalau kebijakannya belum dipikirin panjang-panjang, kasihan kan anak-anak ini. Dan nggak perlu gengsi deh untuk ngerubah kebijakan. Tadinya sok-sokan berangkat jam 5, masuk sekolah jam 5 subuh. Nggak perlu gengsi, balik lagi lah. Jam 7, jam 8, atau setengah 9 masih oke lah. Kenapa? Agar anak-anak sekolah di NTT, terutama anak-anak SMA, bisa hidup normal. Seperti layaknya aktivitas-aktivitas yang lain yang dimulai pada saat matahari terbit. Kayak gitu. Jangan malah membuat sesuatu yang aneh-aneh. Iya, Nasdem memang mendukung Anies. Tapi please deh, jangan ikut-ikutan Anies. Rusak. Percaya sama gua. Itu akan lebih banyak rusaknya ketimbang hasilnya. Hasilnya cuma nyape-nyapein semua orang karena guru-guru harus datang lebih pagi, anak-anak harus datang lebih pagi. Ibu bapaknya pasti juga akan terganggu karena harus mempersiapkan anaknya berangkat sekolah. Jadi ini akan merusak semuanya. Dan ini juga harus dipikirin, jangan cuma mikirin, oh masuk sekolah cuma satu variabel saja. Rentetannya juga harus dipikirin, apakah sudah siap itu lampu-lampu jalan menuju sekolah. Karena ya bahaya lah jalan subuh-subuh kalau seandainya lampu jalannya nggak ada. Ya kan? Apakah kriminalitasnya terjamin, apakah lampu-lampu di kelas itu sudah baik, itu yang mesti dipikirin. Gitu ya Pak Victor, jangan ikut-ikutan Anies deh. Bener, Jakarta udah ngerasain. Jangan bawa-bawa logika Jakarta ke NTT. Kasihan anak-anak NTT. Cukup kami-kami aja di Jakarta yang menderita. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.